Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita agak dimajukan ya. Mungkin semester 7 sudah. Biasanya datanya setengah 10 lah. Kalau setengah 10 nanti jenengan yang ketinggalan nanti ya. Oke. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pengantaran hukum. Kalau di minggu kemarin kita bahas sampai pada penegak hukum. Kalau hari ini kita sampai pada apa? Penemuan hukum. Jadi penemuan hukum, kalau mari kita bicara orangnya, ya, institusinya yang menjalankan daripada proses terjadinya hukum itu. Jadi salah satu faktor bagaimana hukum itu bisa berjalan dengan baik adalah dari sisi penegak hukumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penemuan hukum. Jadi kalau isinya itu akan melakukan apa? Jadi di negeri kita ini banyak penegak hukum. Ya kalau diurut-urut dari kenegaraan kita ada namanya trias politika, ya ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini ada pada yudikatif, yaitu penegak hukumnya. Yang salah satu mungkin kalau di bidang hukum, saya kira banyak sekali yang kemarin kita sampaikan bahwa penegakan hukum di negeri kita memang sangat concern sekali, bahkan ada yang spesifik, ada yang khusus, ada yang sifatnya ad hoc karena melihat situasi kondisi sehingga itu perlu penanganan khusus seperti penegakan tentang korupsi, adanya KPK, ada penegakan tentang pelayanan, ada namanya ombudsman, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada satpol pp, ada linmas, atau mungkin ormas-ormas juga ada yang LSM juga melakukan tentang penegakan hukum itu. Nah, setelah kita bahas itu, maka apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum? Kalau kita bicara tentang penemuan hukum ini dilakukan oleh hakim biasa. Dalam penemuan hukum ini ada beberapa perbedaan pandangan antara aliran Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Jadi mungkin kalau Eropa kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dengan metode konstruksi. Sedangkan Anglo-Saxon ini memisahkan secara tegas. Jadi ketika penegak hukum menemukan atau mendapatkan sebuah masalah persoalan hukum, itu tergantung kepada interpretasi. Apakah ini dikatakan melanggar atau larangan atau bisa juga masuk sebagai pelaksanaan daripada hukum itu. Nah, kalau di Inggris atau Eropa kontinental ini dipisahkan antara asumsi dan metode konstruksi. Konstruksi itu praktik-prakteknya, ada sebuah kejadian yang memang itu melanggar. Nah, kalau Anglo-Saxon ini dipisahkan secara tegas. Jadi kalau konstruksi itu berarti memang pelakunya benar-benar melakukan tindakan apakah itu dikatakan pidana atau tidak. Contoh yang paling urgent atau yang paling viral hari ini adalah Anda melihat televisi nggak seorang ayah membunuh anak kandungnya. Ini kalau diinterpretasikan apa yang menjadi persoalan seorang ayah itu kok tega-teganya membunuh anak kandungnya. Ya, ini kan apakah orang itu atau orang tuanya atau ayahnya itu malah mempunyai kelainan jiwa atau memang kesengajaan atau mungkin ya sebagai manusia pasti punya tingkat
emosi yang kita bukan malaikat. Siapapun orangnya barangkali mungkin ada kekhilafan atau mungkin bisa apa ya, saya terjadi. Terus Anda ingat misalnya kasusnya Sambo misalnya. Anda mungkin posisinya sebagai seorang istri. Saya seorang laki-laki misalnya. Ketahuan istrinya selingkuh sama supirnya misalnya. Piye rek? Apa yang harus dilakukan suami? Oh, sabar, usah diproses hukum aja. Nek ngomong hukum ya ada hukumannya, ada aturannya. Tapi ketika ngomong kejiwaan, ngomong psikologi, hukum dan sebagainya, bisa juga orang itu marah. Apalagi misalnya Sambo misalnya, dia punya kekuasaan, dia punya uang, dia punya jaringan, dia punya fasilitas apapun. Corong ngamuk itu ya, itu repot ini. Ya, ini ngamuk wong desa, orang yang nggak punya apa-apa, paling gantemi ya. Nah itu jadi seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kasus seorang ayah membunuh anak kandung itu, kira-kira menurut Anda apa yang melatar belakangi sehingga seorang ayah tega-teganya materi anak kandungnya sendiri apalagi. Nek ngomong apa ya, agama, ngomong hukum alam dan sebagainya, anak itu memang tanggung jawab orang tua ayah sebagai efek daripada hukum, penemuan hukum. Kalau ditelusuri dari sisi hukum, ketika anak itu lahir dari pasangan yang sah, maka secara hukum anak itu adalah menjadi penemuan hukumnya adalah misalnya Nindi bin, tak mungkin kan Nindi misalnya bin Santoso kan tidak mungkin. Wah perkara itu. Pasti kalau orang tahu bahwa ini hasil pernikahan yang sah dari si A si B, maka secara otomatis dia akan melekat namanya, hukumnya, sehingga tanggung jawab ketika anak itu tidak dinafkahi atau tidak dirawat, tidak sudah kena penemuan hukum pasal perlindungan anak dan sebagainya. Itu ngomong perlindungan, ngomong hak waris, pembagian harta gono ini, kewajiban antara anak dan orang tua memberi dan menyayangi, mendidik dan sebagainya itu adalah tanggung jawab orang tua. Bahkan itu diatur secara hukum. Andai kata Anda tidak dilahirkan dari itu, orang tua Anda ya orang tua Anda tidak punya kewajiban. Misalnya Anda waktunya minum susu tidak dikasih susu, kok dikasih kopi lah, itu melanggar hukum. Atau anak itu tidak diberi apa ya kehidupan, artinya mari layak pojok ditinggal nyengkrik, pojok kayak PP ya. Suami yang tidak bertanggung jawab ya jago ya, mari ngakeni, mari netes, mosok ngereken anak ini, mbok melok mbok ini, mbok mangan nopo, sekolah apa gak ngereken. Kita manusia, kita ada hukum pernikahan, sehingga penemuan hukum itu bisa mengikat antara orang tua dan ketika anak lahir jebret, entah itu nanti bisa besar atau tidak, ketika wujud sebagai manusia yang bernyawa, maka dia punya secara hukum mengikuti keluarga atau pasangan itu. Terus sampai kejadian, sampai dibesar atau sampai kejadian, sampai dibunuh seperti itu, sakjane loh, nek turut kasar-kasaran. Nah, anak-anakku dewi, tak pateni, tak kate lapor kan ngono ya. Tapi dari sisi manusia, sisi tanggung jawab dan sebagainya, makanya kepala keluarga itu ketika dia siap melaksanakan akad nikah, itu kan perjanjian kan ya, yang diatur dalam hukum agama, hukum negara yang sah. Kalau jiwanya, kalau orang lain, orang tuanya, ibumu sama ayahmu tetap
Iki mungkin darahnya berbeda, orang lain berbeda, tetapi karena hukum itu menjadi sebuah ikatan. Nek misalnya kan hukum pernikahan, ya kayak pitik ngono ya. Jeblok-jeblok nyengkre nih. Mari ngono mbok ning ndok ndi, mana ngendi nepes ngendi gak ngerti kan. Yang bertanggung jawab ibunya. Masa kayak pitik ngono. Beda hewan. Hal-hal yang seperti ini contoh penemuan hukum ya. Ini contoh yang kecil. Masih banyak lagi contoh-contoh penemuan hukum di dalam kajian kita. Tetapi saya memberikan contoh yang mungkin hari ini lagi viral. Kenapa kok sampai terjadi penemuan? Ini kalau dimasukkan ke hukum pidana, ngomong manusia bukan tanggung jawab orang tua ya. Membunuh itu masuk kategori pidana, menghilangkan nyawa orang termasuk pidana. Nggak peduli itu anaknya, karena anak itu juga punya hak untuk hidup, hak asasi untuk hidup. Walaupun mati, hidup matinya anak itu ya tanggung jawab ayah itu, tanggung jawab negara. Enggak kan? Ya, orang negara hanya melegalisasi, melegitimasi secara hukum, perlindungan secara hukum. Ada institusi yang nantinya ketika terjadi sesuatu antara anak dan ayah, negara bisa mengambil sebuah. Akhirnya apa? Si ayah ya, berurusan dengan hukum mereka. Dijerat pasal apa? Ya, bisa juga pembunuhan. Perkara nanti putusan peradilan misalnya. Nah ini ngomong interpretasi. Maka penemukan hukum di sini dilihat dari aliran mana. Eropa kan, Amerika kan. Bahasa di sini ya kontinental atau semisal ada konflik antara suami istri yang mungkin membuat seorang ayah marah dan mungkin khilaf atau buta mata, buta hati, buta hukum wis gak ngreken. Di penjara tak lakoni, neraka tak lakoni misalnya, ya. Ketika harga diri ketika itu bisa saja itu terjadi. Tetapi mungkin secara kejiwaan tidak semua orang, makanya kembali lagi kepada sisi iman dan nek ngomong awal ya hukum ya sampai lagi bahwa kaitan sebelum kita melanggar hukum itu kan ada kaidah, ada norma, ada norma agama, norma susila dan sebagainya. Ketika norma-norma ini tidak mampu lagi mengendalikan jiwa seseorang, maka norma hukumlah yang berbicara. Ketika norma hukum berbicara, maka apa penemuan hukumnya harus sesuai dengan hukum aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Ini. Misalnya kok andai kata secara agama, jenenge anak, jenenge ibu, ya jenenge. Kalau bisa dimusyawarahkan, ditegakkan ya sudah. Tapi nek misalnya terus dan terus konflik berkepanjangan, sang ayah marah sama istrinya, kok mungkin bisa juga istrinya itu gak ngopeni anak itu mesti san dipateni ya anak itu gak ramut-ramut anak mesti san berdewe-dewe tapi itu yang kasus yang terbaru. Kasus sebelumnya ada seorang anak membunuh ibu keluarga. Nah itu piye ya? Nek ngomong hukum agama itu salah pol ya. Tapi berhubung hukum agama diabaikan, ya hukum negara, hukum formal masukkan ranah di penjara. Ini ketika ini hukum penemuan hukum seperti itu diberlakukan, maka dasar hukumnya, penemuan hukumnya seperti apa? Halo, nggih.
Ya Ibu, nggih. Ini ngajar Bu. Nggih. Oke ya, jadi mohon maaf ini dari BPS ini tadi. Ah, dari mana sepon kemarin? Oke, jadi ngomong penemukan hukum itu ada perbedaan itu. Contoh kasus penemuan hukum. Nah nanti apakah yang saya ceritakan tadi masuk ranah mana? Itu ya. Ini gambaran umum. Kemudian kalau di sini kita bahas tentang penemuan hukum atau Rechts finding, pembentukan hukum atau jurisprudensi. Ya. Jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum meskipun tidak berkekuatan hukum sama dengan undang-undang. Karena hakim sudah menggunakan sebagai interpretasi hukum dalam memberikan putusan. Dari contoh-contoh putusan hakim atau istilahnya jurisprudensi, ya, itu bisa juga dijadikan dasar hukum. Misal terjadi kasus pembunuhan tadi antara hubungan antara orang tua dan anak. Ada yang anak membunuh orang tua, ada yang orang tua membunuh anak. Nah, kasus ini diputuskan apa oleh hakim ketika itu? Ya. Nek ngomong dalil agama, rek, wong tua ya nggak pernah salah. Tetapi yang namanya manusia bisa juga salah. Paham? Jadi, mungkin secara hukum orang tua agama ya, itu nggak pernah salah. Tapi namanya manusia bisa juga salah. Misalnya apa? Orang tua Anda nggak pernah ngereken sampai bahkan abus, bahkan sarapan, bahkan kuliah enggak, sepenting sampai dibiayai misalnya. Padahal yang butuhkan Anda bukan hanya itu. Bisa juga kasih sayang, bisa juga perhatian. Tapi mungkin orang tua berpikir ekonomis, rek. Ditinggal nyambut gawe, budal jam 5 isu. Sampai turun tangi, ibu sampai di budal. Bapak sampai di budal, nang pasar kafe. Jadi sampai tangi yo, bu, dicepak nomor dulu kan ya. Nek gak turun cepak ya telepon. Bu, iya niki sarapan pulau. Wes gampang dok, mang tak deket dok mejo. Nek koper sama tuh bahasai, duit telepon. Apa yang mau tahu? Atau bisa juga orang tua Anda tidak berpikir apapun, penting sampai tak cukup dulu pokoknya. Perkara liyan sampai boleh dewe-dewe ya, koyo PT ngono ya, kaitan di kamu di engko nek wis gedhe boleh pangan dewe-dewe ya. Boleh pangan dewe. Ya juga sah. Atau bisa juga orang tua Anda ya namanya manusia, bisa juga pengetahuannya tentang agama atau tentang hal umum tidak sama dengan yang Anda pikirkan atau diajarkan dalam agama, sehingga dia bersikap menurut Anda tidak sesuai dengan ajaran, tidak sesuai dengan ajaran hukum, tidak sewajarnya sebagai seorang atau orang tua. Sehingga Anda protes, Anda melakukan sesuatu yang mungkin di luar. Mengapa itu muncul? Pasti ada sebabnya. Ada yang namanya kok tega loh, anaknya kadang ono ibu anak kecil mesti dipaksa kok nyambut gawe. Misalnya kak di sekolah dipaksa untuk menuntut kebutuhan, mungkin karena persoalan ekonomi, bisa juga anak yang masih kecil aja sudah dituntut untuk bekerja di sekolah. Sing wedok kuliah guru mari dioper nang rabi yo nang ngriyo lho. Atau wis kok nek dapur-dapur minggat to kon ngono. Ya nek cilik wedi nek ya.
Nek wis gede, nggih Bu, kula tak minggat. Sangune tapi sangune apa, Nduk? Nggih BPKB kan sertifikat omah, kula ketone. Ngono jawab ora. Ini nek biyen dikon minggat wedi aja SMP. Ya wis gerang ngene iki ya gak apa-apa Bu, pokoke ana sangune tak minggat aku. Sangune apa, Nduk? BPKB karo sertifikat. Gorene Bu tak minggat aku. Apa? Ngono kan ya. Ada kan orang yang tuanya mungkin bisa juga orang tuanya sangat tertekan ekonomi atau persoalan sehingga bisa juga ngomongnya kelewat batas. Bisa juga terjadi yang namanya manusia. Tetapi secara hukum agama yo orang tua ya harus suatu mendidik dan sebagainya. Tapi untuk dengan manusia pasti ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita ini awalnya Gusti Allah. Pasti ono. Anda saya yakin setiap orang pasti tahu. Oh ibu saya kurang tua saya kurangannya ini kurang ini. Mungkin Anda karena pengetahuan karena keimanan Anda mungkin Anda bisa menyadari. Iya Nduk, bapak ibu iki gak kuliah koyo sampeyan. Gak ngaji koyo sampeyan. Biyen niku iso urip iso ngedekno anak alhamdulillah. Misale ngono. Jadi pengetahuannya tidak sama dengan sehingga ketika melakukan sebuah ucapan, tindakan, bisa juga orang tua nggak tahu. Sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar musuh anak itu kontak di PSK. Lebih anak itu jual, misalnya, biye dikadekno anak. Ada yang anaknya dibuat tong sampah lebih ya. Ono sing anake gak dibuat, gak tau kan gak direken. Ono sing wong tua gak ngereken wis pokoke sing penting happy ya. Ya bukan saya menyalahkan orang tua, tetapi saya kira fenomena di masyarakat pasti ada. Buktinya apa? Ada kejadian-kejadian yang sampai melanggar hukum, bahkan mungkin ada yang diantara kalian mungkin gak kenal bapaknya, Rek. Kecil ditinggal bapak nih, entah itu jadi TKI atau mungkin pisah dengan orang tua, sehingga sampai hari ini nggak tahu siapa ayah saya. Kayak seperti itu. Pembentukan hukum hakim ini biasa juga berpengalaman dari beberapa kasus yang ditangani sehingga dia bisa memutuskan oh tidak apa ya sepenuhnya salah seorang anak, tidak sepenuhnya salah seorang ayah ketika dia sehingga hukumannya yo iki salah rek tapi yo hukumannya tidak maksimal karena mungkin keadilan. Mungkin saya katakan sebagai seorang sabu misalnya, saya ini sopo wonge rek misalnya ya, sopo wonge ya, pasangan suami istri. Kemudian diisukan, diviralkan bahwa istrinya selingkuh sama supire, ajudane, roh kamar, ketemu, wah darah biye sampai si pacaran, pacar sampean goceng, tok wis ngamuk-ngamuk, ya sama cek pacaran tok ya, mari padahal pacaran ngeterno ponakane, sing sampean gak ngerti. Ayo wingi sampean goncengan mek sapa? Iku goncengan. Lah nek foto tok wis ngamuk-ngamuk ndane mungkin setiap orang tingkat emosinya bisa juga berbeda-beda pelampiasannya. Nah, nek awakmu sangat posesif, sangat anu ya bisa juga kok cakari rek ya. Oh lambemu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan interpretasi. Apa interpretasi? Penafsiran. Secara gramatika, secara otentik, secara historis, secara dogmatis, secara nasional, secara teologis, ada secara ekstensif, eksklusif, secara restriktif, secara analogis. Nek ngomong interpretasi, penafsiran, ya banyak sudut pandang. Misalnya saya tadi menyampaikan kasusnya Sambo.
Anda melihat dari sisi mana? Tadi saya menyampaikan dari sisi Sambo ya, bukan dari sisi si pengawal yang entah itu fitnah atau itu benar atau tidak ya, atau mungkin dari sisi institusi. Nah, kalau dari sisi Sambo, saya tadi saya katakan dari sisi Sambo, sopo wong ngerek misalnya, oh, pasangan suami istri sing dibelah sembarang kali sembarang dicukupi kayak vilas kayak pengawas kayak kok pada akhirnya dikhianati mo yo kira-kira yo aku iki diwedeni polisi sa Indonesia masa aku kalah mbek ajudanku tak bedel nganggo kon nah wong polisi sa Indonesia wedi mbek aku propang misalnya dadak no arek cilik lho tak pites kon yo interpretasi itu, penafsiran itu bisa secara gramatikal. Gramatikal itu berarti dari sisi apa ya? Suara ya, gramafon, ucapan. Misalnya, kenapa orang itu marah? Nadanya keras ya Pak. Pulang, pulang. Pulang kamu. Loh itu. Berarti intonasi, gramafon, sebutan itu bisa dijadikan ekspektasi penafsiran, oh berarti orang itu marah. Nah, ada secara otentik resmi pernyataan sehingga orang itu lihat oh dia memang ada sejarah historis di klausulnya kronologinya seperti apa sehingga itu bisa ada secara dogmatis jadi penafsiran hukum itu bisa secara dogmatis bahasa hukumnya seperti ini misalnya contoh kasus syarat calon presiden dan wakil presiden terkait dengan usia. Secara dogmatisnya apa? Bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun. Oh. Itu kan bahasa dogmatis. Sekarang itu enggak kan? Ya berarti nek sampai nomor 39,5 atau 39,9 ya tidak bisa. Kan itu. Tetapi nek ono dan atau nah iki ono maneh. Ada seseorang itu yang pahamnya secara dogmatis. Kalau enggak ada koma, pokoknya titik. Pokoknya aku gak cinta ya wis titik, titik, tuh, gak ada koma. Nek bahasa itu kan titik koma itu ya. Gak ada tanda seru, ada tanda tanya, tanda apa. Pokoknya titik, titik. Pulau boten, boten. Ini nduk enggak, boten. Ada penafsiran secara nasional, artinya pemahaman itu secara umum yang diakui oleh masyarakat atau bisa juga dipengaruhi oleh kedaerahan. Iki nek Kalimantan atau suku Batak tidak apa-apa. Ngomong keras banter-banteran itu dianggap biasa rek. Coba nanggene Solo atau nanggene Mojokerto ngomong wong loro koyo sentak-sentakan. Paling ngarani lho. Are iku lapo padu. Lapo kok celatan-celatan ono apa arek itu. Bagi suku-suku tertentu bisa juga itu bukan masalah. Ada secara ekstensif, eksklusif, pengakuan, penafsiran, secara apa ya, pakar hukum. Nah, jadi ngomong teori, dasar hukum. Ada restriktif, putar balik, bersilat lidah. Tapi wong sakjane bahasane ini cuma oleh jelas noe sehingga orang menjadi salah tafsir. Ada juga secara analogis, logika. Sopo wong gak ngamuk rek misale. Pasangan suami istri. Ternyata ibu sang suami dihina total.
pancen kono wong tau wong lahir teko pejuwe asu aku yo piye rek. Ya apa kira-kira nek sampeyan muni bojone pisan sing ngomong ngono ya. Wong lanang cap apa cap gatel lah ngono. Soal biyen iku lahir teko apa sing pejuwe asu. Ibuku biyen ngondok aku. Ya apa? Piro-piro sing sabar, sabar. Ya pisan pindho sabar rek nek bawen dina ya iso meja iso dadi nang rai ngono ya. Sama halnya ketika Anda gatel. Ya awal gatel dikosok tok rek. Berhubung terus ya beset iki rek. Ada akontaria, apa ya akontaria? Macam-macam lah yang ngomong penafsiran. Makanya kenapa sih di dalam penegakan hukum itu pasti ono pengacaranya, ono pembelaannya. Nah, kenapa harus ada pembelaannya? Ya biar saling menemukan sebuah keadilan. Padahal semakin adil, semakin tidak menemukan kakek tafsiran, kakek dan ya. Gak ya iya wis karuan jelas ya. Tapi nek iki ngene, iki ngono ya, Bro. Iki piye? Bingung akhirnya. Hukum agama saja Al-Qur'an ya. Kita muslim ya. Al-Qur'an itu wis hukum tertinggi sih bagi umat Islam. Itu pun masih ada hadis. Gusti Allah ijik ngutus penafsir ya, juru tafsir. Sapa Rasulullah menafsirkan ayat-ayat. Andai kata Al-Qur'an ini ditafsirno menungso sakarepe dhewe, lu zaman saya karena Android, karena gua Al-Qur'an ya kate gua ngono ah. Sane ngono. Zamane Kanjeng Nabi gak ono handphone. Gua Quran yo gak ono. Alat komunikasi Android atau gak usah. Apalagi hukum yang buatan manusia, produk politik, pasti ada unsur kepentingan-kepentingan yang bisa juga masyarakat atau rakyat, ada yang sepakat, ada yang tidak, ada yang mampu melaksanakan, ada yang setengah-setengah bisa melaksanakan, ada yang mungkin total bisa melaksanakan hukum. Artinya apa? Ada hukum yang bisa diterima secara penuh. Ya udahlah, memang kalau hukumnya seperti itu ya sudah. Misalnya kemarin itu usia 4 belum 40 nggak boleh, terus kadung pasang banner ya, terus kadung viral di TV ya. Iya nek viral itu gak bayar, nek wis entek pirang miliar. Misalnya banner sa Indonesia piro ya. Yo apa ya? Nek misalnya wis terpengaruh finansial wis metu akeh, mari ngono gak situ. Sampean wis lamaran, wis nikah, wis teriapan, wis nyebarno undangan ya. Wis melewat bedus, mari wayahe nikah ya. Pasangane lari piye rek? Wurungno. Mbok ya apa? Wis awakmu wis nyewa gedung Astoria di paspoti 20 juta, mau undangan sudah menyebar seluruh Jawa Timur. Mbok catering wis di DP, sing di DP ya wis masak separuh. Mari kok urung rek ya apa? Mbok terus nikah mbek sapa? Sale. Oke. Kemudian berikutnya penemuan hukum itu selain dari pembentukan hukum, penafsiran, ada pengisian kekosongan atau reh vakum antara lain melalui penafsiran secara analogis. Iya ya, iki piye? Burung ana hukume iki, wis barno nek ngono ya. Tetapi bahaya. Jadi terkadang itu ada persoalan-persoalan yang di luar nalar, yang di luar logika, tapi terjadi. Misalnya, adanya COVID kemarin, itu kan di luar perencanaan, di luar dugaan. Kejadian kok sampai koyo ngono piye?
Nek bencana kan umumnya yo alah sakit. Tapi ini kan viral, semua akhir semua lini semua kena. Akhirnya piye? Kudu ya apa ini? Hukumnya ya apa? Ya wis dimakfu ae. Nek ngomong Islam dimaafkan, dimaklumi. Tetapi kalau ngomong hukum formal, sing kuliah mesti ini bisa ketemu, nggak bisa ketemu. Orang yang biasanya berkumpul berdoa bersama-sama nggak bisa piye rek. Ibadah gak iso, nyambut gawe gak iso, sinau gak iso, wong tukang turu ae nggo omah. Ya apa? Itu kan di luar analogi. Berarti ini penemuan hukum yang karet begitu jelek. Jadi itu ya. Jadi penemuan hukum itu bisa pembentukan hukum, penafsiran, pengisian kosongan. Artinya tidak ada dasar hukum yang jelas, tetapi kejadian itu ada. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan hukum. Ini tergantung kepada kepatuhan masyarakat. Karena hendak memelihara nilai-nilai moral hukum atau memperoleh perlindungan hukum. Jadi memang aturannya sudah ada. Di wong yang sadar. Ketika melanggar jelas. Terus, memang pelaksanaan hukum harus ditaati dari kalau isinya anjuran ya harus seperti apa, kalau larangan ya harus seperti apa. Ini penemuan hukum bisa juga. Kemudian berikutnya adalah kapan penemuan hukum itu diperlukan. Untuk menjawab ini ada dua aliran yaitu penganut doktrin atau Sinclair. Aliran ini berpendapat bahwa penemuan hukum itu dibutuhkan apabila peraturannya belum ada untuk suatu kasus in concreto. Jadi peraturan ini guru ngono ya, tapi kasusnya sudah ada. Nah ini adik-adik ketika melihat atau mendengar ada kasus seorang ayah membunuh 4 anaknya, bahkan usianya masih di bawah umur. Nek wis gede kok sampean dipateni bapak sampean wajar. Nah nek sampean ngisin-ngisin no, misalnya ya, sampean kok bolakane gak nyolong, ngawur, wong cewek kon niku nduk. Ada gak? Nah, bawa harkat martabat orang tua akhir saking pusingnya tidak sampai ya. Kalau dulu teman saya orang tuanya sampai marah. Tapi sampai nus gede saking dableke ya. Dicoba wancang wit dikei keranggang rek. Oh, itu kalau salah. Kalau zaman saya dulu ada yang sampai bahkan mungkin di agama ketika anak itu usia sudah di atas 7 tahun itu perlakuannya seperti tahanan. Jadi harus diawasi ketika salah bahkan boleh dipukul. Misalnya Anda tidak sholat, tidak melakukan ibadah wajib, Anda boleh dipukul. Tapi mukulnya yo gak mukul sirah rek, yo mukul madyo ngono, tapi boleh. Bahkan hukum agama ketika ada yang apa ya, melakukan suatu tindakan yang bisa juga mengecewakan. Anda dibunuh, Anda membalas membunuh, bisa juga boleh. Tapi hukum pembunuhan itu kan yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Misalnya Anda dicubit, balas cubit, tidak apa-apa. Tapi nek awak membalas dicubit, Anda balas mukul, nah ini salah. Nek ajaran agama kan kita seperti itu. Jadi kalau Anda dicubit, balas cubit, tidak apa-apa. Tapi nek Anda dicubit, balas mukul, nah ini nggak boleh. Malah yang dianjurkan agama adalah ketika Anda dicubit, tapi Anda memaafkan, ini anjuran, malah diperbolehkan. Tapi nek kenemenen mepet ya mang, cubit balas cubit ae. Ojo cubit balas pukul. Cubit balas tapuk. Lah, boleh deh. Kenapa ini agak seperti itu? Ya, kita sebagai manusia, ini agama loh. Pernah dengar nggak? Ya, mungkin aku. Nah, nek hukumnya
manusia, dia juga tidak seperti itu. Kalau dilihat dari penemuan kunci, peraturan ini belum ada untuk sesuatu yang konkret, sesuatu yang belum ada. Maka ini diperlukan sebuah titik salah di mana. Nah, ini sampai nerimo ikhlas ya wes. Ya itu memang sama halnya ketika sampai dicubit, balas cubit. Nek bales napuk, ambek nyubit gak boleh rek. Tapi nek misalnya nyubit, memaafkan atau gak bales nyubit tapi memaafkan malah lebih baik. Bahkan itu anjuran. Jadi anjuran untuk minta maaf itu tidak ada. Tetapi memaafkan itu Al-Quran itu. Ya. Nek hukumnya formal bisa juga tidak boleh. Ya harus diproses hukum. Hukumannya ya sanksi pidana atau denda atau administratif. Itu nek hukum formal. Peraturan sudah ada tapi belum jelas. Nah, ini butuh penemuan, butuh titik mana yang bisa dikatakan ini salah, ini benar, ini hukum apa, itu harus ada saksi, ada bukti, ada penafsiran, ada pendapat orang, sehingga itu bisa dinyatakan. Nah, menurut pendapat orang salah, tapi fakta hukumnya tidak benar, piye ya akhirnya Anda protes, akhirnya muncullah istilah bahwa pedang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Loh, ya apa ngono kemalian? Pak, wong kok korupsi sak miliar, hukumannya ke merong tahun. Lah iki nyolong pedet hukumannya podo, Pak. Lah duit 2 miliar itu kono pedet ale sak truk, Pak, ngono ya. Tok hukumannya podo. Nah, itu piye? Kapan diperlukan penemuan hukum? Ada penemuan hukum harus dilakukan hakim selalu dan tidak pernah melakukan penemuan hukum. Artinya di sini bahwa seorang hakim tidak selalu bisa menemukan titik. Ini saking bulet tirek, saking apa ya? Kompleks lah dinamik. Misalnya ada seorang hakim, nyidang seorang mbah-mbah. So, waktu itu mungkin ada ingat nggak yang orang tua yang mencuri coklat atau apa? Nah, mbah-mbah itu cene urip ya wis rek. Tapi berapa sih nilainya? Misal coklat satu itu. Akhirnya yang punya coklat nggak terima. Bukan persoalan coklatnya yang diambil, tapi pelakuannya. Ya lu mbah tak kei sak glansing atau sak truk ya. Aja juga karepe ngono. Hukum kan ketika itu dilaksanakan ada terjadi sebuah proses hukum, penemuan hukum, biar orang itu kan jerah. Tetapi ketika persoalan seperti itu, hakimnya ya bingung rek. Ya apa ini? Apalagi mungkin bisa juga orang tua itu misalnya orang tuanya gurunya misalnya biar ya. Ya apa nek ngene. Atau bisa juga saudaranya. Ya Allah mbak, boleh sampai nek luwe gak yo apa ngomong boleh ngono. Ojo muni iku. Saya juga terjadi. Maka kalau seperti ini tidak melakukan penemuan hukum, iya rek, ya harus ditegakkan. Tapi mari mutusno ya awakmu kok pedhot ngono ya. Ya apa iki? Cara sampean agenang ngomong wong ya, diperes gak metu banyune. Ya, jaluk ikan duwe piye rek? Wis ta, jaluk meksa cara padha ya apa encene gak duwe sing digawe nyaur apa. Kate semen apakno. Misalnya, masalah Pak. Iki lho Pak, cara kaemu andil diperes lho gak metu banyune Pak. Katen dijaluk opone maneh ngono. Misalnya seperti itu. Nah itu salah ya.
mentolo tah cara. Nah, wis kasus ini piye? Penemuan hukumnya di mana? Sisi benar, sisi tindakan secara hukumnya ya terpaksa. Jadi piye? Nah, ini iki lho rek persoalan hukum-hukum sing ini iki sing darane lho. Makanya kadang ngomong hukum itu ya butuh pengacara, butuh logika hukum yang benar-benar dia memang ahli di bidang hukum. Nah, ini ngomong hukum itu ngomong hati nurani, ngomong nafsirah, ngomong hati sampean menghukumi orang. Entah itu orang itu cantik, orang itu jahat, itu harus benar-benar objektif, harus benar-benar adil. Sampean angger ngomong ae, bumeane lah piye. Kudu sampean lo welek banget. Apa sih itu? Nah, karena iki duwene iki capekne lho. Tapi sampean anggar ngomong misalnya. Nah, itu kan tak boleh menghukum seperti itu. Harus objektif. Ada dua jenis metode penemuan hukum. Ada yang metode tadi, ada interpretasi, ada konstruksi. Nah, konstruksi itu berdasarkan bukti, data, dan sebagainya. Kalau interpretasi itu berdasarkan tadi, ada yang dogmatis, ada yang relatif, ada yang gramafonnya, sebagainya. Nah, perbedaan antara interpretasi dan konstruksi. Kalau interpretasi itu penafsiran terhadap teks undang-undang dengan masih tetap berpegang teguh pada teks. Sepakatan ini, bunyi pasalnya seperti ini. Nah, interpretasi. Tapi awalnya, dasarnya itu dari undang-undang itu atau peraturan. Kalau konstruksi itu menggunakan logika, mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mungkin hakim itu wis kaya kasusnya Gibran ini lho rek. Nah nek Pak Lek nih piye? Ya apa dadi hakim ning ngene iku? Nek ngomong di depan hukum semua hukum sama. Tapi di sisi lain iki masa depannya ponak aku rek. Iki bapaknya presiden iki rek. Sing ngangkat aku. Wis babalah korban ini titik sementing bisa juga itu dilakukan. Sehingga putusan terakhir itu kan secara hukum tidak bisa dirubah. Tetapi secara etik ya kena. Ya. Ini bedanya interpretasi dan konstruksi. Kasusnya MK kemarin termasuk pada konstruksinya ini. Misalnya, secara konstruksi, perbedaan temuan hukum itu, wis nek lu salah bener dibatalno. Lho ya apa wis kadung ditetapno KPU, wis kadung deklarasi, dibatalno. Kira-kira ya apa? Apa masyarakat atau penganutnya atau pendukungnya tidak ngamuk kalau itu dibatalkan? Yo nek kasus karuan maling, misalnya kok kasusnya calon Bupati Tulungagung, kasus calonnya Bupati Jombang, pernah nggak tahu tahun kemarin itu? Salah satu bakal calon Bupati Jombang tertangkap OTT KPK. Loh, bayang nonton itu. Menurut undang-undang nggak bisa mengundurkan diri ketika sudah diuji calon. Akhirnya calonnya muncul siji wakilnya. Terus kampanye model ya apa? Nenek calonnya kecekel KPK. Ayo. Hakim ya bingung. Coba iki kalau gak gelet tanya Jombang tok ae. Wong durung kampanye. Tetap proses pemilu tetap jalan. Tetapi ada salah satu calon yang terkena OTT kasus korupsi. Kalau yang di Tulungagung gimana? Jalan terus sama seperti Jombang. Tapi anehnya adalah di Tulungagung lo menang, rek. Ya apa? Berarti calon bupati yang tertangkap OTT waktu pemilu tetap didukung
masyarakat untuk jadi Bupati Tulungagung. Piye? Iki sing salah iki masyarakat tak penegak hukumnya. Kalau di Jombang secara otomatis kampanye ya salah sih. Mosok maling milih maling re. Lah, sing aneh itu Tulungagung. Kenapa kok kami menang loh piye re? Lah wong iku milih opo? Nah, ini penemuan hukum seperti ini dikonstruksi. Jadi hakim harus memutuskan atau masyarakat memutuskan ranah hukum itu lo jelas-jelas re. OTT. Berarti kalau OTT kan ada bukti tangan yang valid. Dan ini kasusnya Gus Dur, misalnya kasus Bulog Gate, kasus Brunei Gate misalnya, wis terbukti tak? Oke, sampai di sini tambah bingung? Iya, Ren. Sekarang penafsiran hukum. Menurut pasal 22 AB, seorang hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang tidak menyebutkan tidak jelas, tidak lengkap mengatur, dan dituntut dihukum karena menolak mengadili. Dalam hal ini, putusan hakim bersifat tetap jurisprudensi walaupun tidak bersangkutan hukum umum. Sering diikuti dijadikan dasar keputusan hakim kemudian didasarkan pada masalah yang serupa. Nah, ini ngomong ada sebuah kasus pasal yang pelanggarannya di dalam undang-undang tidak diatur. Tapi harus kadung dicekel ya, piye. Ya, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Sama halnya kemarin ketika saya menjadi Dewan Pengupahan. Di situ tidak ada kewenangan kita untuk memberikan sebuah putusan, menetapkan. Hanya merekomendasi. Syarat untuk bisa merekomendasi sebuah putusan harus didukung oleh beberapa unsur. Itu ada keterangannya. Ada salah satu unsur yang tidak bisa dipenuhi, maka secara hukum batal demi hukum. Sehingga kami selaku anggota Dewan Pengupahan tidak bisa memberikan sebuah rekomendasi. Karena adalah salah satu syarat yang tidak bisa dipenuhi atau belum diatur di dalam putusan. Sehingga tidak bisa. Nah, kasus seperti yang saya sampaikan di dalam catatan saya ini adalah bahwa hakim menolak untuk mengadili. Iki ranah itu, iki ranah urusan rumah tangga sampean. Aku gak iso mutus sampean. Misalnya, apakah tolong nduk? Oh iso, nek sampean padha senenge kate lapo. Meneng-meneng moro ibu moro ku tolong ngono. Atau supaya aja kuliah ngono. Ada penafsiran hukum karena perkembangan masyarakat yang dinamis. Jadi ada sebuah undang-undang, tapi masyarakat menolak. Anda ingat nggak kemarin ada wacana undang-undang pemilu bahwa gubernur DKI sama wakil gubernur DKI ditunjuk langsung oleh presiden. Terus masyarakat juga menolak. Alasannya macam-macam. Ini orang awam, loh lah enak. Ini galak bancaan. Sing dari sisi akademisi, loh itu mencederai demokrasi. Terus kenapa pemerintah memutuskan atau mengusulkan ada usulan bahwa pemilihan gubernur untuk daerah khusus DKI Jakarta ditunjuk langsung oleh faktornya apa? Mungkin pemerintah juga nggak pernah salah, karena pemerintah mungkin bisa juga ada beberapa pertimbangan yang bisa juga itu sangat krusial, sangat urgent sekali, sehingga harus dilakukan dengan test case.
DKI Jakarta. Oke. Nah, ketika seperti itu, masyarakat menolak. Akhirnya yo kasih itu. Atau Anda ingat ketika undang-undang pemilu pertama zamannya SBY, kemudian masyarakat menolak, ada pemilihan terbuka dan tertutup. Mungkin masyarakat tidak membaca teknisnya, tetapi langsung menolak. Akhirnya pemerintah mau tidak mau, ya mengganti undang-undang itu menjadi perpu. Peraturan undang-undang menjadi peraturan pengganti undang-undang yang diputuskan oleh presiden. Karena apa? Masyarakat menolak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?